Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. ST Budiwaluyo MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk membahas exercise nomor 2F halaman 91. Di sini, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya, Eka Sari Laras Asih dengan NIM 4101422011 dan rekan saya, Nadia Rizky Damardani dengan NIM 4101422022 dan Alifatun Fajar Nur Hasana dengan NIM 4101422027. Baik, selanjutnya masuk ke soal pada nomor 2F yang dimana solve the following initial value problems, yang dimana terdapat persamaan yaitu Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan E pangkat negatif T ditambah T dengan Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Baik, yang selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama kita cari yaitu homogen. Dari persamaan yang terdapat pada soal diperoleh persamaan diferensialnya yaitu Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, dari persamaan diferensial tersebut, kita ubah menjadi persamaan karakteristik sehingga menjadi lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh akar karakteristik lambda ditambah 3 dikali lambda ditambah 1 sama dengan 0, sehingga menghasilkan lambda 1 sama dengan negatif 3 atau lambda 2 sama dengan negatif 1. Jelas, lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, dan lambda 1, lambda 2 merupakan anggota bilangan real. Maka, solusi umum dari homogen tersebut dapat dituliskan dengan C1E pangkat lambda 1T ditambah C2E pangkat lambda 2T. Nah, kita bisa substitusikan nilai lambda 1 dan lambda 2 sehingga diperoleh solusi homogennya yaitu C1E pangkat negatif 3T ditambah C2E pangkat negatif T. Oke, selanjutnya kita akan mencari solusi partikularnya, atau di sini kita akan mencari nilai YP-nya, yaitu dengan menggunakan pola atau tebakan. Nah, dipunyai GT sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Untuk menggunakan pola, kita perlu menurunkan GT-nya itu beberapa kali. Kita turunkan terhadap T. Pertama, kita turunkan GT terhadap T, kita peroleh G aksen T sama dengan negatif E pangkat negatif T ditambah 1. Ini diperoleh dari turunan dari E pangkat negatif T, yaitu negatif E pangkat negatif T, dan turunan dari T, yaitu 1. Nah, selanjutnya, kita turunkan lagi G aksen T terhadap T, diperoleh G double aksen T sama dengan E pangkat negatif T. Selanjutnya, kita turunkan lagi G double aksen T terhadap T, diperoleh G triple aksen T sama dengan negatif E pangkat negatif T. Dan seterusnya, turunan ini bisa dilanjut pada turunan keempat, kelima, dan seterusnya. Tetapi, untuk turunan setelah G triple aksen T ini, nilainya akan berulang antara E pangkat negatif T atau negatif E pangkat negatif T. Sehingga perhitungan turunan ini dapat atau cukup sampai pada G triple aksen T saja. Nah, setelah kita peroleh GT, G aksen T, G double aksen T, G triple aksen T ini, kita akan mencari pola yang terbentuk. Nah, di sini kita sajikan tabel untuk membantu menebak pola yang terbentuk. Pertama, GT sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Nah, GT ini memiliki komponen-komponen, yaitu E pangkat negatif T, T, dan 0, karena GT itu dapat kita nyatakan sebagai E pangkat negatif T ditambah T ditambah 0. Nah, selanjutnya, G aksen T sama dengan negatif E pangkat negatif T ditambah 1 ini memiliki komponen negatif E pangkat negatif T, 0T, dan 1. Kembali lagi, hal ini karena G aksen T juga dapat dituliskan sebagai negatif E pangkat negatif T ditambah 0T ditambah 1. Begitupun untuk G
double aksen T dan G triple aksen T. Yang mana G double aksen T sama dengan E pangkat negatif T itu komponen-komponennya sama dengan E pangkat negatif T, 0T, dan 0. Dan untuk G triple aksen T sama dengan negatif E pangkat negatif T itu memiliki komponen-komponen yaitu negatif E pangkat negatif T, 0T, dan 0. Nah, selanjutnya kita dapat perhatikan pada kolom kedua. Nah, di sini nilai dari kolom kedua, nilai komponen-komponen yang ada di kolom kedua, yaitu ada E pangkat negatif T, negatif E pangkat negatif T, terus kembali lagi E pangkat negatif T, negatif E pangkat negatif T, dan seterusnya. Sehingga secara umum, bentuk ini dapat kita tuliskan sebagai A dikali E pangkat negatif T. Nah, pada kasus ini nilai A itu bisa 1 atau negatif 1. Nah, selanjutnya, pada kolom yang ketiga, kita lihat bentuknya ada T, 0T, 0T, dan seterusnya. Nah, jadi secara umum dapat kita tuliskan kolom ketiga ini sebagai B dikali T, di mana B-nya itu pada kasus ini itu bisa bernilai 1 atau 0. Nah, selanjutnya, pada kolom yang keempat, itu nilainya ada 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, yang mana keseluruhan dari bentuk tersebut adalah suatu konstanta, sehingga dapat kita tuliskan secara umum sebagai C. Yang mana pada kasus ini nilai C bisa 0 atau 1. Nah, maka dari itu kita sudah memperoleh tebakan, yaitu nilai YP-nya AE pangkat negatif T ditambah BT ditambah C. Nah, tapi tidak cukup sampai di sini. Kita perlu mengecek apakah nilai YP tersebut ada di YH atau Y homogen atau solusi homogennya atau tidak. Seperti itu. Nah, tadi sudah kita peroleh YP sama dengan AE pangkat negatif T ditambah BT ditambah C. Tetapi, pada bagian sebelumnya, kita juga telah diperoleh nih, YH sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 3T ditambah C2 dikali E pangkat negatif T. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai E pangkat negatif T yang ada pada YP itu terkandung di YH, yaitu pada C2 dikali E pangkat negatif T. Sehingga AE pangkat negatif T ini tidak dapat digunakan. Maka dari itu, kita dapat kalikan AE pangkat negatif T ini dengan parameter T. Sehingga pada komponen yang pertama kita peroleh AT E pangkat negatif T. Selanjutnya pada komponen keduanya yaitu BT. Nah, BT di sini tidak terkandung pada YH sehingga dapat kita gunakan. Begitupun untuk yang C, ini juga tidak terkandung di YH sehingga dapat kita gunakan. Akibatnya, YP sama dengan AT E pangkat negatif T ditambah BT ditambah C. Oke, untuk mencari solusi partikularnya tadi, maka kita perlu mencari turunan pertama dari YP dan turunan keduanya juga dari YP. Untuk selanjutnya kita substitusikan ke persamaan diferensial pada soal. Nah, YP-nya tadi sudah kita dapatkan, selanjutnya kita turunkan terhadap T diperoleh Y aksen P sama dengan A, kita keluarkan terlebih dahulu, selanjutnya kita hitung turunan dari TE pangkat negatif T. Turunannya kita dapat menggunakan U aksen V ditambah UV aksen, sehingga diperoleh E pangkat negatif T dikurangi T dikali E pangkat negatif T. Selanjutnya ditambah turunan dari BT yaitu B. Dan turunan dari C yaitu 0, sehingga langsung saja Y aksen P sama dengan A dikali E pangkat negatif T dikurangi T E pangkat negatif T ditambah dengan B. Nah, setelah diperoleh Y aksen P, kita turunkan lagi terhadap T diperoleh Y double aksen P sama dengan A dikali turunan dari E pangkat negatif T yaitu negatif E pangkat negatif T dikurangi turunan dari T E pangkat negatif T yaitu
E pangkat negatif T dikurangi T E pangkat negatif T, dan turunan dari B yaitu 0. Sehingga ini sama dengan A dikali negatif E pangkat negatif T. Selanjutnya kita distribusikan, diperoleh negatif E dikurang negatif E pangkat negatif T ditambah T dikali E pangkat negatif T. Nah, selanjutnya ini juga kita bisa sederhanakan menjadi A dikali negatif 2E pangkat negatif T ditambah T kali E pangkat negatif T. Nah, kita sudah memperoleh nilai dari YP, Y aksen P, dan Y double aksen P untuk kita substitusikan. Nah, kita substitusikan tadi ke Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Kita peroleh Y double aksennya tadi yaitu A dikali negatif 2E pangkat negatif T ditambah TE pangkat negatif T ditambah 4 kali dari Y aksen yaitu A dikali E pangkat negatif T dikurangi TE pangkat negatif T ditambahkan dengan B. Lalu ditambah dengan 3 dikali Y-nya yaitu A kali T kali E pangkat negatif T ditambah BT ditambah C. Sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Selanjutnya kita lakukan perhitungan, kita peroleh negatif 2AE pangkat negatif T ditambah ATE pangkat negatif T ditambah 4AE pangkat negatif T dikurangi 4ATE pangkat negatif T ditambah 4B ditambah 3ATE pangkat negatif T ditambah 3BT ditambah 3C sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Selanjutnya kita hitung berdasarkan suku-suku yang sejenis, yang mana kita kumpulkan yang memiliki atau yang mengandung E pangkat negatif T, yaitu E pangkat negatif T kita keluarkan dikali negatif 2A ditambah 4A. Lalu ditambah TE pangkat negatif T kita keluarkan dikali dengan A dikurangi 4A ditambah 3A. Selanjutnya ditambah 3BT ditambah 4B ditambah 3C sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Ini ekuivalen dengan E pangkat negatif T dikali 2A ditambah TE pangkat negatif T dikali 0 ditambah 3BT ditambah 4B ditambah 3C sama dengan E pangkat negatif T ditambah T. Nah, dari sini dapat kita sesuaikan antara ruas kiri dengan ruas kanan, sehingga nantinya akan kita dapatkan kesamaan-kesamaan. Nah, E pangkat negatif T dikali 2A ditambah T dikali 3B ditambah 4B ditambah 3C sama dengan E pangkat negatif T dikali 1 ditambah T dikali 1 ditambah 0. Nah, di ruas kiri terdapat bentuk E pangkat negatif T dikali 2A. Di ruas kanan juga terdapat bentuk E pangkat negatif T dikali 1. Sehingga dapat kita peroleh kesamaan yaitu 2A sama dengan 1. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, pada bentuk T dikali 3B, pada ruas kiri ini kita bisa samakan dengan yang ada di ruas kanan yaitu T dikali 1, sehingga kita peroleh 3B sama dengan 1. Selanjutnya, yang di ruas kiri ada 4B ditambah 3C, dan di ruas kanannya yaitu 0, sehingga 4B ditambah 3C sama dengan 0. Nah, dari tiga kesamaan tadi, kita dapat lakukan perhitungan. Oke, dari tiga kesamaan tadi, kita peroleh yang pertama 2A sama dengan 1, ekuivalen dengan A sama dengan 1 per 2, lalu 3B sama dengan 1, ekuivalen dengan B sama dengan 1 per 3, dan 4B ditambah 3C sama dengan 0, ekuivalen dengan 4 dikali dengan B-nya yaitu 1 per 3, ditambah 3C sama dengan 0. Ekuivalen dengan 3C sama dengan negatif 4 per 3. Ekuivalen dengan C sama dengan negatif 4 per 9. Dari sini kita sudah memperoleh nilai A, B, dan C-nya yang akan kita substitusikan ke nilai YP-nya yang tadinya masih berbentuk A, B, dan C. Nah, lalu kita langsung substitusikan saja ke YP sama dengan A dikali TE pangkat negatif T ditambah BT ditambah C, kita peroleh YP sama dengan setengah TE pangkat negatif T ditambah 1 per 3 T dikurangi 4 per 9. Nah, selanjutnya kita
dapat memperoleh solusi umumnya yaitu Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular, di mana Y homogennya tadi kita peroleh C1 dikali E pangkat negatif 3T ditambah C2 dikali E pangkat negatif T, dan Y partikularnya kita peroleh setengah TE pangkat negatif T ditambah 1/3T dikurangi 4/9. Sehingga kita peroleh nilai Y atau solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dikali E pangkat negatif 3T ditambah C2 dikali E pangkat negatif T ditambah setengah TE pangkat negatif T ditambah 1/3T dikurangi 4/9. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial pada soal nomor 2F. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari solusi khusus dari persamaan diferensial yang diberikan untuk Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, yang pertama ini ada untuk Y0 sama dengan 2. Dari solusi umum yang telah kita berikan, kita substitusikan Y0 sama dengan 2, sehingga diperoleh Y0 sama dengan C1E pangkat 0 ditambah C2E pangkat 0 ditambah 1/2 dikali 0 dikali E pangkat 0 ditambah 1/3 dikali 0 dikurangi 4/9. Kemudian di sini kita substitusi nilai Y0-nya sama dengan 2 sehingga ekivalen dengan 2 sama dengan C1 ditambah C2 dikurangi 4/9. Dari sini kedua ruas kita tambahkan dengan 4/9 sehingga ekivalen dengan C1 ditambah C2 sama dengan 2 ditambah 4/9. Ekivalen dengan C1 ditambah C2 sama dengan 22/9. Nah, untuk persamaan C1 ditambah C2 sama dengan 22/9 ini kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya, dari solusi umum yang telah kita dapatkan tadi, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min 3T ditambah C2 E pangkat min T ditambah 1/2 TE pangkat min T ditambah 1/3T min 4/9. Kemudian kita cari turunan pertama dari Y atau Y aksennya, yaitu Y aksen sama dengan min 3C1 E pangkat min 3T dikurangi C2 E pangkat min T ditambah 1/2 dikalikan dengan dalam kurung E pangkat min T dikurangi TE pangkat min T, kemudian kita tambahkan dengan 1/3, atau ekivalen dengan Y aksen sama dengan min 3C1 E pangkat min 3T dikurangi C2 E pangkat min T ditambah 1/2 E pangkat min T dikurangi 1/2 TE pangkat min T ditambah 1/3. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan untuk Y aksen, selanjutnya di sini kita akan substitusi Y aksen 0 sama dengan 1 ke persamaan Y aksen tadi, sehingga diperoleh Y aksen 0 sama dengan min 3C1 E pangkat 0 dikurangi C2 E pangkat 0 ditambah 1/2 E pangkat 0 dikurangi 1/2 dikali 0 dikali E pangkat 0 ditambah 1/3. Ekivalen dengan 1 sama dengan min 3C1 dikurangi C2 ditambah 1/2 ditambah 1/3, ekivalen dengan 1 sama dengan min 3C1 dikurangi C2 ditambah 5/6, ekivalen dengan 3C1 ditambah C2 sama dengan 5/6 dikurangi 1, ekivalen dengan 3C1 ditambah C2 sama dengan min 1/6. Nah, untuk persamaan 3C1 ditambah C2 sama dengan min 1/6 ini kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang telah kita peroleh tadi, di sini kita akan mencari nilai dari C1 dan C2-nya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang pertama itu ada eliminasi C2 dari persamaan 1 dan 2, yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 22/9. Kemudian kita kurangkan dengan 3C1 ditambah C2 sama dengan min 1/6, sehingga diperoleh min 2C1 sama dengan 22/9 ditambah 1/6, ekivalen dengan min 2C1 sama dengan 47/18, ekivalen dengan C1 sama dengan min 47/36. Sehingga diperoleh nilai C1-nya yaitu min 47/36. Kemudian kita substitusikan nilai C1-nya itu ke C1 ditambah C2 sama dengan 22/9, sehingga diperoleh C1 ditambah C2 sama dengan 22/9 ekivalen dengan min 47/36 ditambah C2 sama dengan 22/9,
Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 47/36 sehingga diperoleh C2 sama dengan 22/9 ditambah 47/36. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga C2-nya sama dengan 88 ditambah 47/36 atau ekivalen dengan C2 sama dengan 135/36. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh C2-nya yaitu 15/4. Setelah diperoleh nilai dari C1 dan C2, selanjutnya di sini kita akan mensubstitusikan nilai C1 dan C2-nya tersebut ke solusi umum Y, sehingga diperoleh solusi khususnya yaitu Y sama dengan min 47/36 E pangkat min 3T ditambah 15/4 E pangkat min T ditambah 1/2 T E pangkat min T ditambah 1/3T dikurangi 4/9. Nah, dari semua langkah yang telah kita lakukan tadi, diperoleh solusi masalah nilai awal dari Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 3Y sama dengan E pangkat min T ditambah T untuk Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1 adalah Y sama dengan min 47/36 E pangkat min 3T ditambah 15/4 E pangkat min T ditambah 1/2 T E pangkat min T ditambah 1/3T dikurangi 4/9. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.